Penghuni terakhir, namaku Ella. Aku seorang pekerja magang di sebuah bank. Aku menyewa kamar di kos murah yang sudah tua dan nyaris terbengkalai. Catnya mengelupas, bau lembab menyengat di setiap sudutnya. Pemilik kos, seorang nenek tua dengan kulit kendur seperti daging busuk, menyerahkan kunci padaku dengan satu pesan. Jangan pernah membuka pintu di ujung lorong. Apapun yang terjadi, aku seharusnya tidak menganggap enteng ucapannya. Aku seharusnya pergi sejak hari pertama, karena sekarang aku bahkan tidak ingat lagi siapa diriku. Malam pertama, suara di balik lorong. Aku terbangun jam 2 pagi karena suara ketukan pelan. Aku menahan napas. Suara itu datang dari pintu di ujung lorong. Kemudian, tolong, suara itu terdengar dari dalam kamar, bukan dari lorong, dari dalam dinding. Aku menatap tembok kamar kosku dan melihat sesuatu bergerak di balik cat yang retak. Seolah-olah ada seseorang yang terjebak di dalamnya. Aku buru-buru menutup mata, berpura-pura tidur, tapi aku bisa merasakan sesuatu berdiri di samping tempat tidurku, menatapku dalam diam. Aku tidak berani membuka mata sampai suara itu berbisik di telingaku. Aku lapar. Malam kedua, bangkai di bawah kasur. Aku pulang lebih larut dari biasanya untuk menghindari suasana aneh di kos. Tapi begitu aku membuka pintu kamar, bau busuk menyambutku seperti daging busuk yang sudah berhari-hari membengkak. Aku menutup hidung, mencari sumbernya. Saat aku menunduk dan melihat di bawah kasur, aku menemukan diriku sendiri. Tubuhku sendiri pucat, membusuk, dengan belatung keluar dari rongga mataku. Sebuah kantong plastik hitam menutupi kepalaku. Tanganku menjulur ke arahku dan tubuhku sendiri tersenyum. Aku terjatuh ke belakang, mencoba menjerit, tapi yang keluar dari tenggorokanku hanyalah suara napas kasar, seolah paru-paruku tidak lagi bisa bekerja. Aku merangkak keluar kamar, terengah-engah. Aku ingin pergi. Aku ingin kabur dari tempat ini. Tapi saat aku berbalik, lorong kos terasa lebih panjang. Dan di ujung sana, sesuatu merangkak ke arahku. Malam ketiga, aku bukan lagi aku. Aku ingin pergi. Aku mencoba membuka pintu kamar. Tapi begitu aku menyentuh gagangnya, tanganku menempel. Aku melihat kulitku menyatu dengan logam pintu. Dagingku meleleh, berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aku meronta, menarik tanganku, dan saat aku berhasil melepaskannya, aku melihat jemariku tertinggal di gagang pintu. Aku menatap tanganku yang kini hanya berupa tulang dan otot merah yang berdenyut. Aku tidak merasa sakit. Aku tidak merasa apa-apa. Aku mencoba menatap diriku di cermin, dan aku menyadari aku tidak punya wajah, hanya kulit datar, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Aku menyentuh kepalaku, mencoba mencari mataku,
Tapi yang kurasakan hanyalah daging dingin tanpa bentuk. Aku mulai terisak, tapi suara tangisku terdengar dari balik dinding. Aku menyentuh dinding kamar kosku dan aku bisa merasakan wajahku sendiri dari dalamnya. Aku ada di dalam dinding. Aku mulai menggaruk, mencakar, mencoba menarik wajahku keluar. Tapi yang kudapatkan hanya darah dan serpihan kulit yang mencair seperti lilin. Aku tidak bisa pergi. Aku bukan lagi aku. Aku menjadi bagian dari kamar ini. Malam keempat, kos ini tidak kosong. Aku melihat mereka. Mereka ada di lorong, di dinding, di langit-langit. Mereka adalah penghuni lama. Mereka tidak berbentuk manusia. Ada yang tubuhnya hanya berupa tengen-tengen yang saling mencengkeram. Ada yang tidak punya kepala, tapi memiliki mulut di setiap jari-jarinya. Ada yang wajahnya terbalik dengan mata menangis darah. Mereka semua menatapku. Aku mencoba berlari, tapi lorong terasa semakin panjang. Aku berlari, tapi aku tetap berada di tempat yang sama. Aku sadar aku tidak akan pernah bisa keluar. Malam terakhir, penghuni baru. Aku mendengar suara di luar. Seorang pria berbicara dengan pemilik kos. Oh, kamar itu dulu pernah ada penyewa bernama Ella, tapi dia menghilang. Polisi tidak pernah menemukannya. Benarkah? Benarkah? Seram sekali. Lalu siapa yang tinggal di kamar itu sekarang? Pemilik kos hanya tersenyum. Kamar itu selalu ada penghuninya. Aku melihat pria itu memasuki kamar yang dulu milikku. Dia duduk di atas kasur, tidak menyadari aku sedang menatapnya dari balik dinding. Aku ingin memperingatkannya. Aku ingin menjerit, tapi aku hanya bisa mengetuk dinding kamar. Pria itu terdiam, menoleh ke tembok. Aku bisa melihat matanya membesar saat menyadari sesuatu. Bayanganku muncul di cermin di belakangnya. Bukan bayangan pria itu, tapi aku mengangkat tanganku yang sudah bukan tangan manusia lagi. Dan aku tersenyum sampai dia menjadi aku yang berikutnya. Tamat.